Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara-saudara berada, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bersama keluarga. Marilah kita datang kepada Allah dan beribadah kepadanya. Marilah kita bersyukur kepada Allah karena Ia menganugerahkan hidup dan kehidupan kepada kita. Marilah kita bernyanyi, memuji keagungannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai kebaktian kita pada hari Minggu ini dengan sebuah keyakinan. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap orang ingin masuk surga. Tetapi di dalam Markus 10 ayat 24, Yesus berkata, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ternyata untuk masuk surga itu tidak mudah. Tidak cukup hanya memiliki keyakinan atau beriman dan percaya di dalam hati dan pikiran saja. Karena iman dan percaya itu pun harus memulihkan hidup dan mewujud dalam sikap dan perilaku hidup. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah merendahkan diri, mengakui kesalahan dan dosa kita di hadapan Allah. Ya Allah, sebagai orang yang percaya kepadamu, kami ingin selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Tetapi seringkali kami merasa tidak cukup puas dengan pemeliharaan bahkan kasih-Mu. Sehingga seringkali kami gagal memosisikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ritual keagamaan yang kami jalani tidak menjiwai dan menghidupi kami. Kami tetap menjadi orang percaya yang hanya peduli dengan kehidupan fana. Kehidupan yang diwarnai dengan egoisme dan egosentrisme. Serakah dan tidak peduli. Sehingga kami menjadi orang percaya yang hidup dalam kepalsuan. Ya Allah, kasihanilah dan pulihkanlah kami. Di dalam nama Yesus kami mengaku dan memohon. Amin.
dosanya dengan kerendahan hatian dan jujur, dengarlah firman Allah menurut surat Efesus 1 ayat 7 sampai dengan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, pada saat ini kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dan memaknai firman-Mu dengan benar, dan kami dimampukan untuk mewujud nyatakannya dalam sikap dan tindakan hidup sehari-hari kami di tengah kehidupan bersama sesama, dan nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari Minggu ini terambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai 31. Dikatakan demikian. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka,
Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengar dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keberadaan manusia di dunia ini terkait erat dengan kehidupan dan kematian. Dan tidak seorang pun yang menginginkan kematian. Setiap orang ingin hidup dan kehidupan. Bukan hanya sekedar aku ingin hidup 1000 tahun, tetapi lebih dari 1000 tahun, yaitu hidup abadi. Dalam Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai 31, di situ diceritakan ada seorang yang berlari-lari mendatangi Yesus. Bahkan orang itu bertelut di hadapan Yesus. Orang itu adalah seorang yang kaya. Tetapi mengapa orang kaya itu mendatangi Yesus? Bahkan ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dalam beberapa catatan Injil Markus, orang yang datang dan bertelut, atau orang yang datang dan berlutut, atau orang yang datang dan tersungkur di hadapan Yesus, adalah orang-orang yang dalam keadaan sakit, atau mereka adalah kerabat dari orang yang sakit yang meminta kesembuhan kepada Yesus. Mereka datang dan memohon kepada Yesus karena mereka sendiri sudah tidak lagi mampu menolong diri mereka. Mereka membutuhkan pemulihan, atau mereka butuh kembali baik seperti keadaan semula. Lalu bagaimana dengan orang kaya ini? Apakah dia sakit juga? Dan apakah ia butuh pemulihan? Bukan hal yang tidak mungkin. Dan sungguh luar biasa kalau sejak masa mudanya si orang kaya itu dapat hidup menurut ke-6 hukum yang disebutkan oleh Yesus kepadanya.
Karena memang mungkin dia tidak pernah membunuh. Dia tidak pernah berzina. Dia tidak pernah bersaksi dusta. Dia tidak pernah mengurangi hak orang. Dan dia menghormati orang tuanya. Hanya saja, inilah yang dikatakan oleh Yesus kepadanya, satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jual apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Terhadap dan di hadapan Yesus, orang kaya ini seperti orang yang sakit. Dia membutuhkan pemulihan. Jika demikian, sesungguhnya pada satu sisi si orang kaya itu sudah melakukan hal yang benar. Ia datang kepada orang yang tepat dan mengajukan pertanyaan yang tepat. Ia datang kepada Yesus dengan kesadaran dan pemahaman bahwa hidup abadi itu bukan hanya soal hidup di masa depan atau di masa yang akan datang saja, melainkan juga soal hidup sekarang, kini dan di sini. Artinya, jika dia ingin hidup abadi di masa depan atau di masa yang akan datang, maka harus ada yang diperbuat olehnya di masa sekarang ini. Itu sebabnya ia datang dan bertanya kepada Yesus apa yang harus diperbuatnya. Dan Yesus sudah memberitahukan kepadanya apa yang harus diperbuatnya. Namun pada sisi lain, ia tidak cukup mampu untuk membuat dan menentukan pilihan yang benar dan tepat untuk dirinya dan untuk hidupnya sendiri. Memang ia melakukan perintah Allah, tetapi ia tidak menjiwai, ia tidak menghidupi keenam perintah Allah itu. Ia begitu memikirkan kerugiannya jika harus menjual hartanya dan berbagi dengan orang miskin. Ia hidup di tengah sesamanya, tetapi ia tidak peduli terhadap sesamanya. Sepertinya ia sudah kehilangan bela rasa terhadap sesamanya. Ia tidak rela berbagi kehidupan dengan orang miskin. Ia bukan hanya kecewa dan sedih, tetapi juga mengecewakan dan menyedihkan. Sebab ia mempunyai banyak harta, dan ia begitu terikat dengan hartanya yang di dunia ini, daripada harta yang dijanjikan kepadanya di surga. Ia begitu peduli dengan hartanya, tetapi ia tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah keluarga, kehidupan seseorang senantiasa terkait dengan anggota keluarga lainnya. Di dalam relasi dan interaksinya, setiap anggota keluarga akan saling mempengaruhi, baik secara positif maupun secara negatif, dan bisa sangat mempengaruhi kepada kehidupan mental dan spiritual setiap anggota keluarga dan keluarga itu sendiri. Keluarga Kristen. Keluarga Kristen bukan hanya sekedar sebuah perkumpulan yang di dalamnya ada ayah, ibu, dan anak-anak, melainkan sebuah persekutuan orang-orang yang mau hidup percaya kepada Allah, yang mau mendengarkan pengajaran-pengajarannya, dan yang mau berteladan kepada Kristus di dalam kehidupannya sehari-hari, yang akan menolong setiap anggota keluarga menerima keselamatan dan hidup abadi.
pemahaman keluarga Kristen ini penting. Karena apa yang menjadi pengharapan dan apa yang terjadi dalam kenyataan seringkali tidak sesuai. Terlebih di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, yang sampai saat ini belum juga sepenuhnya dapat diatasi. Di mana semua anggota keluarga berkumpul di dalam rumah. Bukan hanya anak-anak saja yang harus bersekolah dari rumah, tetapi ada banyak orang tua yang harus bekerja dari rumah juga. Sehingga sangat dimungkinkan persoalan demi persoalan dalam keluarga itu pun bisa bermunculan satu persatu. Dan rumah tidak lagi menjadi sebuah tempat yang berkualitas untuk berkumpul, bahkan untuk berelasi dan berinteraksi. Semua orang yang ada dalam rumah itu hanya peduli dengan gadget mereka masing-masing. Jika persoalan-persoalan yang bermunculan itu tidak segera diatasi atau belum terselesaikan, persoalan-persoalan tersebut bisa menjadi masalah dan konflik yang merusak kehidupan keluarga, bahkan mencerai-beraikan pasangan suami istri atau orang tua dan anak. Rumah tidak lagi menjadi tempat yang menyenangkan. Setiap orang di dalamnya sudah menjadi seperti musuh dalam selimut. Saling berdekatan, tetapi sekaligus saling menjauh satu sama lain. Sehingga di dalam keluarga itu, bukan lagi hanya tidak ada persekutuan, tetapi juga tidak ada kehidupan di dalamnya. Keluarga seperti itu membutuhkan pemulihan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga yang hidup dalam pemulihan adalah di mana setiap anggota keluarga, baik secara personal maupun secara komunal, yaitu keluarga sebagai persekutuan hidup orang-orang yang percaya, akan selalu mempunyai kesadaran untuk selalu mau datang kepada Allah dan selalu mau merendahkan dirinya, bertelut atau berlutut di hadapan Allah. Terlebih ketika mereka diperhadapkan dengan persoalan hidup. Sekalipun doa tidak mengubah Allah, tetapi doa dapat mengubah kita untuk terus bertekun mencari dan mendatangi Tuhan. Dan secara perlahan tetapi pasti, doa akan membuat kita menjadi seseorang yang lebih baik. Semakin banyak persoalan yang kita hadapi, semakin butuh kita bertekun berdoa kepada Allah. Sebab doa adalah kekuatan orang percaya dan keluarga dalam menghadapi dan melewati persoalan-persoalan hidupnya. Tidak ada kehidupan jika kita tidak melibatkan Tuhan. Demikian dicatat di dalam Amos pasal 5 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Keluarga yang hidup dalam pemulihan adalah di mana setiap anggota keluarga memiliki kepedulian dan bela rasa yang benar terhadap sesama anggota keluarga. Karena anggota keluarga yang dipulihkan di tengah persoalan dan permasalahan hidupnya akan selalu memandang diri dan hidupnya sebagai bagian yang tidak terpisah dari hidup anggota keluarga lainnya. Sehingga setiap anggota keluarga tidak bisa berkata, aku tidak membutuhkan engkau. Melainkan,
Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Karena keluarga adalah satu tubuh Kristus, di mana Kristus adalah kepala dan imam yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Saudara-saudara, keluarga adalah satu tubuh. Dan keluarga yang hidup dalam pemulihan adalah keluarga yang akan menerima anugerahnya, yakni kehidupan yang abadi. Tetapi tanpa pemulihan hidup, tidak ada hidup abadi. Oleh sebab itu yang menjadi pertanyaan dan perenungan kita pada minggu ini, sudahkah kita dan keluarga kita hidup di dalam pemulihan Kristus? Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersama-sama memasuki saat hening sejenak. Amin.
masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami sudah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, kami dimampukan untuk mewujudkan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini, kami berdoa untuk bangsa dan pemerintahan kami. Kiranya hikmat yang dari Engkau sendiri, yang senantiasa ada pada para pemimpin di negeri Indonesia tercinta ini, baik di pusat maupun di daerah-daerah, agar dengan hikmat-Mu, kepemimpinan mereka memberi manfaat, baik untuk kemajuan negeri ini dan untuk kesejahteraan warga di negeri ini. Terlebih di masa pandemik yang belum sepenuhnya teratasi. Sebagai warga negara, kiranya kami pun mendukung program sosialisasi dan pemberlakuan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah, dan kami bahu-membahu mewujudkan hidup sehat. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, dan mereka yang sedang memasuki masa pemulihan. Kiranya Engkau berkarya melalui dan bersama para dokter, agar saudara-saudara kami ini sungguh mengalami Engkau dan merasakan cinta kasih-Mu yang memberikan pengharapan. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang sedang diperhadapkan dengan berbagai persoalan dan permasalahan, agar setiap anggota keluarga memiliki kerendah hatian dan membuka diri untuk ditolong dan dipulihkan oleh-Mu, sehingga setiap harinya keluarga-keluarga ini terus berada di dalam pemulihan-Mu yang menganugerahkan hidup abadi. Mampukan setiap anggota keluarga untuk memiliki kepedulian satu terhadap yang lain, dan mereka mampu untuk mewujud nyatakan bela rasa di antara mereka. Kami berdoa, kiranya kami tetap memiliki ketekunan untuk tetap setia beribadah kepadamu di masa pandemik ini. Sekalipun kami melakukannya secara daring atau online, dan kami tetap memelihara relasi persekutuan kami dengan Engkau dan sesama sebagai tubuh Kristus yang mendatangkan berkat bagi lingkungan sekitar kami. Kiranya Roh Kudus menyempurnakan doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari mengungkapkan syukur kita kepada Allah dengan memberi persembahan. Firman Tuhan menurut kitab Mazmur 5 ayat 4 mengatakan, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Saudara-saudara dapat memberikan persembahan dengan mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara-saudara. Persembahan juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja.
Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari membawa persembahan syukur kita kepada Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas berkat dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan sebagai orang-orang yang sudah dipulihkan, biarlah persembahan syukur kami tidak hanya sebatas pemberian uang ini saja, tetapi juga persembahan hidup benar di dalam keseluruhan aktivitas kami sehari-hari. Dan nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Meskipun
mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan kita akan memasuki hari-hari kita dengan keyakinan Tuhan yang menjaga, memelihara, dan memberkati hidup kita. Oleh sebab itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai saudara dalam kebenaran dan kasih. Amin.